Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Afifatunisa dengan NIM 2018-11619, yang kedua Alfi Muafiyah dengan NIM 2018-11130, yang ketiga Alfina Firdawati dengan NIM 2018-11533, yang keempat Amin Maulana dengan NIM 2018-11300, yang kelima Angga Dwi Winata dengan NIM 2018-11233, yang keenam Anik Nur Afifah dengan NIM 2018-11532, yang ketujuh Ayu Indah Suci Lestari dengan NIM 2018-11070, yang kedelapan Berli Asri Dwi Sesa dengan NIM 2018-11362. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang attitude atau sikap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap atau attitude. Sikap atau attitude adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan. Seperti halnya suatu merek, sikap tergantung pada sistem nilai dari seorang individu yang mewakili standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibandingkan dengan kepercayaan. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap. Pembentukan sikap memerlukan pemahaman proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu yang pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh seorang individu yang melibatkan individu itu sendiri. Pengalaman pribadi ini bersifat saling terkait dalam kehidupan seorang individu. Contohnya yaitu seorang konsumen yang berbelanja pakaian muslim melalui online shop. Dia membeli dengan hanya melihat foto yang dikenakan model. Tetapi setelah sampai ternyata bajunya tidak sesuai dengan foto tersebut. Bajunya kekecilan dan kependekan. Hal ini membuat konsumen merasa kecewa sehingga konsumen tidak ingin membeli lagi pakaian di online shop tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga dan teman-teman. Orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita, misalnya keluarga dan teman, dapat mempengaruhi sikap kita. Seseorang cenderung bersikap sama dengan orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika seorang wanita yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Teman-temannya sedang membicarakan produk lipstik merek makeover lebih bagus daripada merek Wardah. Maka, ia akan lebih memilih lipstik merek makeover dibandingkan Wardah karena pengaruh dari teman-temannya tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh media massa. Berbagai macam media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam menentukan opini dan kepercayaan orang. Contohnya yaitu iklan produk Indomie yang ada di televisi dengan tagline Indomie seleraku, yang mudah diingat konsumen, dan Indomie mempunyai banyak varian rasa yang unik sehingga Indomie berhasil membuat konsumen tertarik untuk membeli produknya. Yang terakhir yaitu karakteristik individu, yaitu suatu kepribadian atau sifat yang khas dari seseorang. Baik buruknya karakteristik individu tergantung bagaimana seseorang mengaplikasikan dalam kehidupannya. Contohnya yaitu seseorang yang menyukai make up. Pasti dia akan tertarik dan ingin membeli produk-produk yang terkait dengan make up seperti foundation, bedak, pensil alis, dan lipstick. Mengubah sikap konsumen terhadap produk atau jasa atau merek dapat menggunakan pendekatan fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi utilitarian, yaitu mengungkapkan manfaat produk atau menghindari resiko produk tersebut. Contoh, iklan lampu hemat listrik, garansi produk, lebih ekonomis dan tahan 6.000 jam. Yang kedua, fungsi mempertahankan ego, yaitu melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dalam dirinya sendiri atau faktor yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Contoh, susu Sustalak, solusi agar terhindar dari rasa takut tua.
Fungsi yang ketiga adalah fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Contoh, ia selalu membeli pakaian di butik dan tidak suka membeli pakaian di toko. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengetahuan. Konsumen diberi tambahan pengetahuan agar menyukai produk. Contoh, orang-orang Jepang lebih menyukai ikan laut karena orang Jepang tahu benar manfaat dari ikan bagi kesehatan seseorang. Kekuatan kepercayaan produk atau merek dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan didasarkan pada pengalaman penggunaan produk. Kepercayaan akan ciri atau konsekuensi produk cenderung lebih kuat ketika didasarkan pada pengalaman nyata masa lalu penggunaan produk tersebut. Contoh, konsumen akan lebih percaya terhadap produk yang pernah digunakan dibandingkan dengan produk yang belum pernah digunakan dan produk tersebut memberinya manfaat. Yang kedua, kepercayaan dibentuk sebagai akibat tidak langsung. Kepercayaan yang dibentuk sebagai akibat tidak langsung dari iklan yang gencar dilakukan cenderung lemah. Contohnya, konsumen akan kurang percaya terhadap produk yang baru dikarenakan belum pernah mencobanya atau menggunakannya atau belum pernah direkomendasikan dari orang yang dipercayainya. Berikutnya adalah how do we attitude. Ada beberapa faktor how do we attitude. Faktor yang pertama adalah satu, sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi atau pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan, media, dan sebagainya. Faktor yang kedua, konsistensi sikap. Sikap gambaran perasaan dari seseorang konsumen atau perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya atau tindakannya. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral disebut sebagai karakteristik balance dari sikap. How do we attitude 4. Keyakinan sikap. Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Misalnya sikap konsumen terhadap produk yang sudah lama digunakan akan lebih tinggi dibandingkan sikap konsumen terhadap produk baru yang masih asing. 5. Sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Misalnya, seseorang tidak suka makan biskuit bolu pada siang hari, tetapi suka makan biskuit bolu pada pagi hari. What are attitude and attitude object? Sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan, penilaian yang menimbulkan sebuah perilaku terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud dalam perilaku konsumen lebih mengarah kepada produk, merek, dan layanan. Attitudes are a learned predisposition, have consistency, and a situation. Attitudes are a learned predisposition adalah sikap yang relevan terhadap suatu produk yang hasilnya didapatkan dari pengalaman membeli produk. Have consistency adalah sikap relatif konsisten, yaitu sesuai dengan perilaku yang mereka cerminkan, dan biasanya konsumen berperilaku sesuai dengan sikap mereka. A situation, sikap terjadi di dalam dan dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Model of attitudes. Terdapat 3 komponen yang memunculkan sebuah sikap terhadap suatu objek. Yang pertama, komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga komponen konatif. Komponen kognitif yaitu yang diisikan oleh apa yang diyakini dan sebuah pemikiran terhadap objek sikap tertentu yang dituju. Komponen afektif, perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek. Komponen konatif adalah kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap.
Selanjutnya yaitu how attitude learned, bagaimana mempelajari sikap. Konsumen sering membeli produk baru yang berkaitan dengan merek yang disukai. Sikap ini merupakan hasil dari kepuasan berulang dengan produk lain yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Konsumen dapat membeli produk dengan merek yang tidak memiliki sikap sebelumnya. Mereka membeli hanya karena produk dari merek tersebut tersedia. Sehingga uji coba pembelian merek baru dari produk di mana mereka memiliki sedikit keterlibatan pribadi. Jika mereka menemukan merek yang sesuai dengan ekspektasi, maka mereka akan mengembangkan sikap yang menguntungkan pada merek tersebut. Nah, contohnya itu misalnya seorang konsumen yang biasa membeli produk odol Pepsodent. Nah, suatu ketika di toko itu yang biasa dibeli, ternyata stok Pepsodentnya lagi habis. Kemudian si konsumen itu mencoba dengan produk baru yaitu odol close up. Nah, meskipun sama-sama odol, tapi mereknya yang berbeda. Dari situ, kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan jika kita mengkonsumsi odol Pepsodent, jika kita mengkonsumsi dengan odol close up. Nah, seperti itu. Meskipun sama-sama, perilaku dapat mendahului atau mengikuti pembentukan sikap. Menurut teori disonansi kognitif, ketidaknyamanan atau disonansi terjadi ketika konsumen berpegang pada pemikiran yang saling bertentangan dengan kepercayaan atau objek sikap. Beberapa pemasar menggunakan istilah kognitif ini sebagai strategi pemasaran manipulatif yang memisahkan produk dan tujuan. Nah, contoh tuh misalnya, seseorang tetap merokok, walaupun ia paham bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatannya. Penyebab munculnya disonansi kognitif ini, yang pertama itu tekanan dari pihak lain, informasi baru, dan keputusan yang diambil. Dan contoh iklan dari keterlibatan kognitif ini, yang pertama ada kebutuhan sosial atau belongingness, yaitu saya menggunakan sampo ini karena agar tidak malu, saya merasa lebih percaya diri, dan agar terlihat lebih cantik gitu. Nah, pada yang kedua ini ada kebutuhan penghargaan atau ego needs, yaitu saya menggunakan sampo karena kualitas samponya, agar merasa kelas sosialnya meningkat, dan bahkan karena harganya yang lebih mahal. Yang selanjutnya adalah strategi mengubah sikap konsumen. Yang pertama adalah mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Di antaranya dengan cara menawarkan produk dengan atribut berbeda dan penting. Atribut yang dimaksud di sini adalah atribut produk yang dapat berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, dan juga pelayanan. Yang kedua, mengubah keyakinan merek. Salah satu caranya adalah mengeklaim merek perusahaan mempunyai kelebihan. Yang ketiga, menambah atribut. Yang selanjutnya, mengubah sikap secara keseluruhan, antara lain dengan cara mengubah langsung pada merek. Yang terakhir, mengubah keyakinan mengenai merek pesaing, yaitu produsen memunculkan comparative advertising produknya dengan membandingkannya dengan produk pesaing. Kesimpulan, pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sikap dan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dalam melakukan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi dari konsumen dalam pembelian produk berakibat pada akan lebih tingginya hubungan antara tingkat kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen atas produk yang bersangkutan. Ketika konsumen mempunyai keterlibatan tinggi high involvement, sikap merupakan bagian dari hierarki pengaruh yang menyebabkan keputusan untuk membeli. Pertama kali konsumen mempunyai kepercayaan terhadap merek, kemudian mengembangkan sikap terhadap merek, baru kemudian memutuskan untuk membeli atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.